beradu dengan kita dengan sesati. Namo Sagyam Buddhaya, Namo Buddhaya. Gimana Bapak Ibu, masih semangat? Semangat. Kalau awal bukaan, kalau baru permainan dulu. Kalau permainannya jangan dikasih ke saya, Bapak Ibu kan. Pemimpin yang paling Bapak Ibu idolakan. Saya suka ini, saya dengan Pak Irfan bagus. Silakan. Inilah pemimpin yang sebenarnya yang selama ini saya lupa. Saya mungkin diri kita sendiri. Kadang kita sering mengidolakan si A bagus, si B bagus, si C bagus dengan kelebihannya masing-masing. Tapi kita nggak pernah melihat ke dalam diri kita. Lupa pada diri kita sendiri bahwa kita ada nilai-nilai yang lebih. Lupa kita ini sebenarnya pemimpin. Pemimpin dari diri kita sendiri. Mau dibawa kemana kehidupan kita? Kita terlahir ini untuk apa? Kita mau dibawa kemana sih kehidupan kita yang singkat ini? Sekarang udah tahu ya. Jadi makanya nanti selalu ingat, saya ini pemimpin diri saya sendiri, juga anak-anak saya, keluarga saya. Maka saya harus menjadi yang terdepan tadi untuk hal yang positif. Kalau kita dalam organisasi, kita pemimpin dari masyarakat yang kita ada di komunitas. Kadang buat kita tentang pentingnya kita sekaya kenapa menjadi program prioritas pemerintah, karena keluarga ini bagian terkecil yang mendukung untuk pembangunan bangsa. Kalau dari keluarga sendiri ya, sudah mulai terbangun dengan baik, keluarga bahagia, sejahtera, lahir dan batin, maka bangsa Indonesia pun akan maju sejahtera. Tapi kalau dari keluarga, dari dunia terkecil ini sendiri belum bahagia, masih sering berselisih paham, dalam keluarga sendiri belum moderasi gitu loh. Bagaimana bisa moderasi dengan masyarakat yang lain? Apa sih moderasi? Dari tadi moderasi kalau saja bisa mendengarkan. Ini harus memberikan contoh ya. Moderasi itu diambil dari kata moderat, artinya tengah-tengah. Artinya tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Kalau moderasi beragama itu artinya kita teguh dalam agama kita, namun kita tidak memaksakan agama kita kepada orang lain, ataupun kita teguh dalam pendapat kita, tapi kita tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Artinya ada tenggang rasa, tapi kita tetap ke keyakinan kita dalam beragama, namun kita tidak terlalu fanatik, tidak juga terlalu lemah. Seperti senar kita tidak terlalu diputar terlalu keras nanti putus, ataupun terlalu kendor juga tidak berbunyi. Ibaratnya seperti itu. Moderasi itu jalan tengah. Cara pandang, sikap kita untuk berada di tengah. Tidak menganggap ini loh saya yang paling benar, ini loh agama saya yang paling benar. Begitu pula dalam keluarga. Bagaimana penerapan moderasi itu? Kita sebagai pemimpin tadi harus bisa berada di tengah. Nah, ketika anak berpendapat seperti ini mau kuliah, nah kita juga harus memberikan ruang pada anak kita sesuai apa yang dia lakukan. Jangan memaksakan pula. Nah, kamu harus ke dokter misalnya, kamu harus ke guru, kamu harus ke insinyur. Anak juga punya
kecerdasan untuk memilih. Ya. Jangan karena kita kepala keluarga langsung harus ikut saya, tidak boleh tidak. Nah, itu nanti kan jadi ekstrim. Nah, kita memberikan uang pada keluarga kita, pada anak-anak kita untuk berpendapat juga. Kalau yang tidak agama, kita juga tidak bisa memberikan saya paling benar, nggak bisa. Nah, kalau mereka yakin dengan budayanya, silakan. Kalau mereka yakin dengan ajaran material, silakan. Yang penting bisa membawa pada kebaikan. Karena Sang Buddha sendiri mengajarkan bahwa ini loh ajaranku. Apabila Bapak Ibu melaksanakan ajaran Dharma ini, membawa kebahagiaan, membawa terbebasnya dari kekotoran batin, dan membawa tercapainya terbebas dari penderitaan, kebahagiaan batin, maka jalankanlah keluarga. Apa sih keluarga itu? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Apa itu keluarga? Sudah berkeluarga semua ya? Kalau pembinaan keluarga itu supaya harus sudah berkeluarga. Kalau pembinaan pernikahan, lalu calon-calon yang mau nikah, silakan sendiri tadi. Keluarga itu apa? Menurut saya, keluarga itu adalah pembina dan pelindung. Ini menurut pendapat saya tadi ya, Bu ya. Keluarga kalau menurut saya itu adalah sekumpulan orang yang ada dari ayah, ibu, dan anak-anak. Itu sih menurut saya. Satu keluarga terdiri satu kelompok yang terdiri ayah, ibu, ada anak, ya, yang diikat dalam satu komitmen perkawinan. Ya. Nah tujuannya apa? Kenapa harus ada ikatan perkawinan? Untuk kehormatan. Dan keluarga ini kan nanti sebagai kepala keluarga tadi harus bisa membimbing, membina, melindungi, mengayomi keluarga, bisa membimbing istri kita juga, ya, untuk menjadi laki-laki sesuai dengan budaya Dharma. Sekarang apa itu perkawinan? Nah, apa itu perkawinan? Ya silakan Bu. Saya senang kalau banyak yang berpendapat. Bukan yang lain budaya, namo budaya. Kalau menurut saya, sebuah perkawinan itu adalah sebuah ikatan yang berlandaskan agama. Ikatan antara suami dan istri. Suami dan istri, ya, yang berlandaskan pada agama atau ketuhanan. Makanya perkawinan itu harus disahkan sah secara agama, secara tradisi dijalankan. Makanya nanti dalam moderasi beragama ada namanya penerimaan terhadap tradisi lokal. Nah, nanti nikah secara adat dijalankan juga. Jangan nanti lupa, nanti kan kami ada nikah adat. Kalau udah agak agama nanti adat kami ditinggalkan. Enggak. Nikah adat tetap dijalankan. Seperti kami di Jawa ada nikah secara adatnya ada, tapi juga ada sah secara agama. Perkawinan. Tadi sempat kita sebut juga. Undang-Undang Perkawinan ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang ada direvisi, ya, di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tapi bukan direvisi total ya, hanya beberapa poin. Yang lainnya tetap mendasar di Nomor 1 Tahun 1974. Yang direvisi di sini hanya umurnya, bahwa mempelai pria dan wanita itu harus 19 tahun. Kalau kurang dari 19 tahun harus ada dispensasi dari pengadilan negeri. Ya Bapak Ibu ya, itu revisi. Kalau masalah perkawinan sudah tahu semuanya ya. Ada buku pertama, KTP, S1. Sekarang yang satu aja ya. Ada fotokopi kesaksi ya, fotokopi KTP saksi, ada pas foto. Ya, nanti bisa dapat diproses, Bapak Ibu bisa menyerahkan syaratnya dulu kepada majelisnya atau kepada panditannya, supaya pas hari nikah bisa langsung tanda tangan langsung diserahkan. Nikah ini dikeluarkan dari kafil ya. Kalau dari wihara ini hanya sah secara agama. Pelaksanaan untuk perkawinan bisa di wihara, di jadiah atau di rumah boleh juga. Tapi kalau memang ada wihara yang maka ya bisa di wihara yang keberkatan secara sah agama udah. Makanya perkawinan tadi suatu ikatan lahir dan batin antara suami dan istri ya, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atau agama. Yang tujuannya apa? Membentuk rumah tangga yang bahagia. Ingat itu, nggak ada perkawinan yang tujuannya membentuk keluarga nggak bahagia, nggak ada. Walaupun nanti dalam perjalanannya ya ada gelombangnya, ya kan? Kalau waktu kita pacaran dulu kan seperti kita melihat gunung. Dari jauh itu kan nampak cantik,
dia gunung itu ya, nampak bagus, biru, terus di samping kiri kanannya ada hijau, pemandangan yang sangat indah, makanya serba indah namanya. Makanya manggilnya sayang, darling, my honey, ya. Nah, apalagi itu panggilan sayang yang lainnya. Nah, tapi setelah berkeluarga, ya, manggilnya udah lain, apalagi kalau udah punya anak. Ya, kata-kata macam-macam udah muncul itu biasanya. Menjalani rumah tangga bahtera kehidupan lagi, tangganya berulang-ulang. Nah, kalau kita bisa menghadapi badai atau gelombang kehidupan itu dengan baik, ya, maka ini tetap terjaga. Kita sekaya keluarga yang bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Dengan bagaimana sih hubungan suami dan istri, ya, supaya kita bisa membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Kewajiban suami istri, ayah, ibu pada anak, anak pada orang tua, pada mertua itu dijelaskan Sang Buddha pada Sigalomoda Sutta. Ya. Nah, menyokong dan merawat ayah dan ibu, membahagiakan anak dan istri itu berkah utama. Ini ada di Manggala Sutta yang mungkin Bapak Ibu pernah membacakan Parita. Di Parita itu ada bagaimana kewajiban tugas orang suami kepada istri, tugas dan kewajiban suami pada istri. Ya. Oh, Kewajiban suami pada istri kalau menurut saya adalah menafkahi lahir dan batin. Menafkahi lahir dan batin. Menafkahi lahir dan batin. Kan lahir, oke, untuk kebutuhan ekonomi. Nafkah batin ini juga sangat penting. Nafkah batin, ya. Karena dalam menghadapi masalah kehidupan kan akan banyak gejolak-gejolak. Kalau kita nggak diberi nafkah batin, ya kita akan bisa terpancing dengan emosi-emosi yang muncul, apalagi dalam kondisi yang sulit. Jadi kewajiban yang dijelaskan dalam Sigalomoda Sutta, suami kepada istri yang pertama menghormati istrinya. Zaman dulu kan katanya kalau perempuan itu 5M, ya, masak, mencuci, menyapu, ya, namanya memasak, itu dandan, gitu ya. Jadi intinya yang di rumah aja. Gitu. Kalau sekarang berbeda. Nah, ada juga wanita yang bekerja. Ya. Nah, di sini kita juga harus menghormati istrinya dan kita. Ya. Yang kedua, bersikap lemah lembut pada istrinya. Yang ketiga, setia pada istrinya. Coba komitmen awal waktu mau menikah. Makanya ada lagu itu perkawinan, berbahagialah perkawinan, saling mencinta, suami istri yang saling mengerti, sama setia, pada saling harga menghargai, pada saling hormat menghormati, saling percaya, saling membantu, itulah perkawinan yang berbahagia. Itulah perkawinan bahagia. Bahkan pemberkatan yang dipelihara bisa membentuk vokal huruf nanti Bu Neng. Ya, nyanyikan lagu perkawinan bahagia. Jadi waktu maju ke depan, ya, waktu mau di kain kuning dinyanyikan lagu itu. Mengingatkan kita tujuan awal dari perkawinan kita, membentuk keluarga bahagia. Yang keempat, memberi kekuasaan tertentu pada istri. Nah, dalam arti di sini memberikan kebebasan, bukan bebas semua istri enggak, tapi memberikan kekuasaan tertentu, misalnya dalam merawat anak, urus rumah tangga, urus keuangan, beri kepercayaan. Ya, tidak diatur sepenuhnya dari kepala keluarga. Yang keempat, memberi hadiah atau perhiasan. Bu, istri saya nggak mau saya belikan emas. Ada pun yang nggak mau dibelikan perhiasan? Di sini ada nggak yang nggak mau dibelikan perhiasan? Coba tunjuk tangan. Semuanya mau loh Pak ya. Jadi nanti kalau apa ya, pas ulang tahun istri saya boro-boro ingat ulang tahunnya gitu ya. Ulang tahun perkawinan aja lupa. Bisa nanti, oh ternyata saya sudah 20 tahun ya menikah dengan Nama. Nanti saya beri kejutan lah. Hadiah ini tidak harus yang mewah, tidak harus
satu penghargaan pada istri yang membuat bahagia gitu ya. Ada juga yang nggak mau loh diberikan perhiasan, ada juga yang nggak mau. Katanya nggak mau diberikan perhiasan, dibelikan yang lain aja. Ya harganya lebih mahal. Intinya dalam arti di sini memberikan hadiah ya. Dalam arti dalam momen-momen tertentu. Ini 5 poinnya ya, termasuk memberikan nafkah lahir dan batin tadi ya. Ini ya, dalam tugas dan kewajiban istri yang pertama pendapat Bu. Atau kewajiban suami istri yang berpendapat. Sekarang dari suami, dari bapak yang berpendapat dong. Kewajibannya menjawab ya. Kewajiban istri pada suami menghormati suami ya, terus yang hormati suami, terus menghargai pendapatnya, menghargai setia pada suami, saling percaya. Tadi sudah saya nyanyikan tadi ya. Sikap ramah kepada keluarga dari kedua belah pihak. Nah, jadi baik orang tua maupun mertua nggak boleh membedakan. Nah, setelah kita disatukan dengan ikatan perkawinan, mertua itu ya orang tua kita juga. Ya, orang tua kita, orang tua suami juga. Jadi kita harus memperlakukan sama dan bersikap ramah pada orang tua mempunyai keluarga. Maksudnya sini pandai dan rajin dalam melaksanakan semua pekerjaannya. Nah, jadi apalagi kalau yang sambil bekerja, ngurus anak, ngurus rumah, masih harus kerja lagi, itu udah luar biasa ya. 24 jam itu nggak berhenti kalau mengurus pekerjaan rumah tangga itu. Ya, dari ibu ya, dari subuh bangun jam 4 pagi ya, sampai jam 4 sore, sampai jam 6 sore kan belum selesai pekerjaan rumah tangga itu. Nah, maka di sini suami juga harus memberikan kepercayaan tadi. Ini ada 5 istri yang selalu dipuji. Ini ada dalam Al-Qur'an Kaya. Jadi ada dijelaskan menjadi kehidupan samudra. Istri yang bangun lebih dulu dari suaminya. Ya. Terus pergi tidur setelah suaminya tertidur. Simpel ya Bapak Ibu ya. Jangan nanti Bu di ajaran Buddha kan istri harus tidur setelah suami tidur. Dan kalau suaminya begadang gimana? Gitu ya. Di sini fleksibel ya. Harus disesuaikan kondisinya. Jangan pula nanti suaminya begadang main HP. Istrinya nungguin sampai tidur suaminya. Padahal istri sudah bekerja dari subuh sampai tengah malam, apalagi kalau anaknya sakit, rewel misalnya. Dia fokus terus nanti kan. Ini harus disesuaikan sikap ramah dan sopan. Dari mulutnya hanya keluar kata-kata yang ramah, yang baik, yang sopan. Ya, nasihat Wisaka. Wisaka itu siswa sang Buddha ya. Jadi sebelum nikah ada nasihat diberikan pada Wisaka. Yang pertama, jangan membawa keluar api yang berada di dalam rumah keluar rumah. Apa maksudnya di sini? Ada yang bisa? Masalah keluarga dibeberkan, diceritakan tetangga. Oh iya, 100 lagi ya untuk sekali ini. Senang saya ya, kalau emansipasi wanita gini semangatnya luar biasa. Ya benar sekali. Seperti yang kita sampaikan Pak Kalbab tadi ya, jangan pula nanti masalah ini ngadu pada mertua, tetangga, tidak boleh membawa masalah dari dalam keluarga. Itu diselesaikan dalam keluarga. Jangan memasukkan api dari luar ke dalam rumah. Apa artinya? Masalah di luar nggak boleh dibawa ke rumah. Ya, benar sekali ya Ibu ya. Kita nggak boleh membawa masalah dari luar ke dalam rumah. Misalnya ada pekerjaan dari bapak-bapak udah ada masalah di kerjaan, udah capek, pulang ke rumah masih dibawa. Istrinya kena marah, anaknya kena marah, nggak kayak apa-apa. Jadi suasana rumah yang bapaknya bahagia, anak-anak senang-senang, papa pulang, mau meluk papanya, udah jangan meluk papa lagi capek. Nah, kan anak jadi sedih kan gitu. Termasuk istri, jangan senang-senang, suaminya pulang, disiapin kopi, buatkan pisang goreng ya, yang disuguhkan ke suami, malah tinggal tidur. Kan jadi apa ya? Kesel ya Bu ya. Ini udah capek-capek dibuatin kopi, malah nggak
kopinya apa kok pahit nggak ada gulanya padahal sudah dikasih gula, tapi karena saking pahitnya banyak masalah tadi, maka terucapkan ke istri katanya kopinya pahit dan gitu ya. Termasuk kalau ada gosip-gosip dari luar, nggak perlu keluar ke rumah ya. Ada kan tinggalkan saja di luar dan kita dengarkan selesai. Nggak usah juga memberi hanya kepada mereka yang mau memberi. Ini kan jadi egois tuh, kok memberi hanya kepada yang mau memberi. Apa maksudnya ini? Ada yang tahu? Artinya di sini meminjamkan sesuatu dalam keluarga kita kepada mereka yang mau mengembalikan. Kita harus bisa memilih. Kawan itu mau membalikan enggak? Makanya di sini ada nasihat memberi hanya kepada mereka yang mau memberi. Jangan memberi kepada mereka yang tidak mau memberi sesuatu dalam keluarga kita kepada mereka yang tidak mau memberikan tadi. Ini 5. Memberi kepada mereka yang memberi dan tidak memberi. Yang poin 5 ini tadi intinya kita itu dalam berdana tidak boleh membedakan, ya, baik itu fakir miskin, orang mampu, ya, kita harus tetap kita berdana. Duduk dengan bahagia. Apa yang duduk dengan bahagia? Bu, apakah duduk ini terus kita senyum bahagia? Bahagia itu kita harus tahu posisi duduk. Ya, kalau pas kita di meja makan, ada mertua dengan pula nanti kita apa ya, maaf saya kok ini sebelah sini, biarin aja. Jadi di sini duduk dengan bahagia itu kita duduk pada posisi yang sesuai. Ketika orang tua datang, ya kita berdiri dulu, diadakan tempat duduk. Silakan Pak, Ma. Kalau misalnya suaminya di sini, kita tahu posisi kita. Itu artinya duduk dengan bahagia. Makan dengan bahagia. Nah, bukan nanti makan dengan bahagia terus untuk suami makanan yang enak-enak. Nah, bagaimana bisa bahagia Bu kalau makan tiap hari hanya ikan asin sambal korek? Makan dengan bahagia di sini. Sebelum makan, istri itu harus menyiapkan makanan untuk ayah, ibu. Kalau tinggal satu rumah ya, mertua, kita siapkan dulu untuk suami kita. Kita jangan makan duluan, suami belum makan. Ini berbeda ya, kita tengok situasinya ya. Jangan pula nanti suami kerja, pulangnya misalnya sore, siang kita nggak makan karena nunggu suami. Nanti malah kelaparan, kita Pak biasa makan bersama dengan ibu. Ada lembur kerja nggak masih tahu, istri udah nunggu lama sampai jam 2 nggak ada pulang. Jadi udah disiapin makanan yang enak di meja, nunggu suami, duduk menu, nggak datang-datang, kan malah menderita, makan dengan menderita jadinya. Jadi makan dengan keluarkan air mata kan. Nah, jadi makan dengan bahagia maksudnya saat kita makan bersama kita siapin makanan untuk ayah, ibu, mertua, suami, kita makan bersama. Kita nggak boleh mendahului mereka. Itu ya. Terus tidur dengan bahagia. Nah, ini bagaimana nih tidur dengan bahagia? Terus gitu kan tertidur pula tertidur istri gitu kan, bahagia Bu gitu ya. Tidur dengan bahagia di sini. Seorang istri itu tadi tidur setelah mengecek pintu sudah ditutup belum, jendela sudah ditutup belum, terus gas asap dapur tadi sudah dimatikan belum. Jangan pula nanti air lupa karena ada capek kita ngeluarin anak kita tertidur lupa sampai apa airnya habis, kompor apa pancinya gosong gitu ya. Nanti istrinya ada tidur, jendela masih buka, pintunya masih buka. Kalau pintunya masih buka, suami masih di rumah nggak masalah ya. Tapi kalau suami sudah tertidur, tidur terbuka kita tertidur kan bahaya juga dalam rumah. Nah, rawatlah api di dalam rumah. Ini api di dalam rumah itu merawat mertua dan suami itu seperti merawat api. Kita jaga baik-baik, jangan sampai gerak dewata keluarga. Di sini dewata keluarga itu orang tua. Maksudnya hormati orang tua kita, mertua kita seperti dewa. Suami istri mengukur kewajiban yang gugur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Makanya kita sebagai kepala rumah tangga itu harus bisa membina keluarga kita dulu, karena dari keluarga itu sendi dari masyarakat itu sendiri. Hak dan kedudukan istri adalah
seimbang dengan hak kedudukan suami. Karena ada emansipasi wanita ya, tidak boleh pekerjaan istri itu hanya didakor ya. Jadi kita harus seimbang. Masing-masing pihak hak melakukan perbuatan secara hukum dalam arti kekerasan dalam rumah tangga. Bisa istrinya melapor, tetapi syaratnya harus menikah secara sah. Kalau nikahnya nggak sah ya nggak bisa juga kita menggugat. Makanya di sinilah pentingnya pemilihan kita supaya tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, ada rumah ya, supaya nyaman ya dalam pembinaan rumah tangga. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia. Ini juga diatur dalam undang-undang. Kalau tadi kan disertai oleh kakak. Memberi bantuan lahir dan batin kepada kedua pasangan tadi. Suami wajib melindungi, tadi sebagai pelindung tadi ya Pak ya. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan rumah tangga. Penghasilan suami hanya cukup untuk uang belanja ya kita pending dulu lah perhiasan itu. Karena itu bukan hal yang utama. Yang penting anak kebutuhannya tercukupi, untuk makan pun cukup. Itu yang utama dulu kebutuhan. Karena berapapun penghasilan kita, ya, kalau kita untuk hidup itu pasti cukup. Tetapi kalau untuk mengikuti gaya hidup, berapapun penghasilannya tidak akan cukup. Saya tanya, Bapak Ibu lebih suka dicintai atau mencintai? Mencintai ya. Kenapa lebih suka mencintai? Kenapa ibu-ibu lebih suka mencintai? Mencintai atau dicintai tadi ya? Oh dicintai ya. Kenapa ibu lebih suka dicintai? Dicintai lebih merasa dihargai. Oh, dicintai itu lebih merasa dihargai. Sekarang bapak-bapak lebih suka mencintai atau dicintai? Mencintai atau dicintai ini bapak-bapak nih. Mencintai aja Bu. Mencintai itu banyak tak pakai hati-hati. Kalau dicintai kita nggak perlu keluar modal Bu. Yang suka ini. Misalnya begini ya, kalau kita suka barang ini, ya, nah ketika ini terjatuh, pecah, kita gimana rasanya? Bisa dicari lagi. Nggak cukup modal. Tapi saat ini rusak kan kita jadi kesal ya, kesal, jengkel gitu ya. Nah karena kita mencintai ini tadi, mencintai barang ini. Terus kalau kita mencintai misalnya, ini misalnya aja ya, mudah-mudahan nggak terjadi. Istri kita atau suami kita itu lebih suka dengan orang yang lain. Apa reaksi kita? Masih ya. Rasa Kecewa. kecewa tadi karena orang yang kita cintai kecewakan kita. Nah kalau tadi hanya dicintai saja, nggak cinta. Kalau menderita enggak? Ini saya nggak cinta Bu, tapi karena dia baik sama saya lebih suka dicintai dia. Tapi kita tersiksa enggak? Tersiksa ya. Jadi yang mana nih Bu, dicintai menderita, mencintai pun menderita. Tidak, kalau kita mencintai terus akhirnya ditinggalkan, kecewa, menderita juga. Tapi kalau saya dicintai aja, tapi sebenarnya saya nggak cinta, menderita juga. Jadi baiknya gimana? Saling mencintai. Kalau kita saling mencintai, kita sama-sama ingin membahagiakan
kita akan sama-sama ingin membahagiakan. Kita nggak ingin saling menyakiti. Anak yang murid, yang sedih, kenapa dia bisa begitu? Ternyata pendidikan dalam keluarga itu pentingnya. Jika anak disekitari dengan rasa iri, dia akan terbiasa dengan merasa bersalah. Jika anak kita sering kita tekan, kita sering disalahkan, dia akan selalu merasa bersalah, merasa takut dan minder. Jadi perkembangannya akan seperti ini. Dia akan menjadi penakut, terus merasa bersalah gitu ya. Makanya dalam keluarga itu pendidikan yang pertama sangat penting. Bagaimana kita membimbing anak-anak kita supaya bertumbuh kembang dengan baik. Pendidikan awal itu di keluarga. Sejak dini masa emas anak-anak umur 5 tahun ya, 3 sampai 5 itu masa emas anak-anak. Ini sangat penting sekali. Makanya kita tidak boleh sering membentak anak di rumah. Ya, kita arahkan. Dan kita nggak boleh sering mengucapkan kata-kata yang negatif. Misalnya, ini kamu jangan nakal ya. Misalnya di tempat ramai kayak gini kan kadang anak nakal kan biasa ya. Karena itu memang masa perkembangan anak seperti itu. Jangan pula nanti dijubit misalnya. Jangan nangis, jangan rewel, yang terkam terakhir rewel, nangis. Jangan nakal, yang terkam nakal nanti. Nanti perkembangannya jadi merasa di tempat kami itu merasa takut ya, merasa bersalah gitu ya. Gak boleh pula kita dimarah anak-anak dimarah di tempat ini. Makanya yang positif tadi yang kita bicarakan. Jika anak diterima oleh lingkungannya, dia akan terbiasa menyayangi. Nah, ini ketawa dan teriak. Jika anak tidak banyak dipersalahkan, dia akan terbiasa senang, ya, dan menjadi dirinya sendiri. Kalau kita menyayangi, menerima anak kita apa adanya, di sugesti yang positif, kita baik. Sebenarnya sejak dalam kandungan itu sudah berpengaruh ya, makanya untuk ibu-ibu saat hamil, nah itu disarankan lebih sering mendengarkan hal-hal yang positif, misalnya lagu-lagu Buddhis, lagu-lagu rohani itu akan membentuk karakter anak. Jika anak dikerumuni keramahan, dia akan terbiasa berpikir, oh indahnya dia akan bahagia, ceria. Bagaimana dengan anak Anda? Semoga sama ya, selalu ceria ya, dikerumuni dengan keramahan dan keluarga. Ya kalaupun ada pertengkaran kecil-kecil dengan suami ya kasih tidur aja. Paginya sudah berdamai kan gitu. Kalau pas mau tidur kan paginya sudah berdamai gitu ya. Ya itu biasa ya kalau masalah rumah tangga. Karena kan kita sama-sama jalannya di rumah tangga kan nggak timbul jalan terus. Jika anak dimengerti, dia akan berpikir menjadi terbiasa menjadi penyadar. Kalau kita mengerti ya, sama anak kita, anak akan menjadi penyadar. Ini dia ceria. Jika anak diberi dorongan, dia akan terbiasa percaya diri. Jika anak banyak dipuji, dia akan terbiasa menghargai. Kalau kita sering memuji anak, dia juga akan menghargai orang lain. Nah, tapi kalau kita sering mencaci anak, itu akan tertanam dalam kesadarannya bagaimana masa emas pada masa anak itu untuk menerapkan cepat sekali. Jika anak diperlakukan dengan jujur, dia akan terbiasa melihat kebenaran. Jadi kita harus kasih contoh juga ke anak kita. Tentunya bagaimana kejujuran itu. Jika anak ditimbang tanpa berat sebelah, dia akan terbiasa melihat keadilan. Jadi kita dalam arti misalnya ada 3 anak yang kita tidak membedakan. Kalau kita membedakan, ini memang nggak adil, memang lebih sayang kakak, memang lebih sayang adik gitu. Jadi ini harus kita kasih adil pada anak kita. Jika anak mengenyam rasa aman, dia akan terbiasa mengandalkan diri dan mempercayai orang sekitarnya. Kalau dia ada rasa aman, dia akan percaya diri dan juga bisa mempercayai orang sekitarnya. Itu pula kita sebenarnya kan. Kalau kita sudah merasa nggak aman, kan kita nggak percaya dengan orang lain. Ya, terus kewajiban anak terhadap orang tua, yang pertama yang menghormati orang tua, menghargai, melayani orang tua, merawat saat masih hidup. Dan ketika meninggal dunia, kita juga harus melakukan pelimpahan jasa. Ini masa berbagai datang, kita berdana makanan yang kita masak, kita limpahkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Itu salah satu bentuk kewajiban anak kepada orang tua. Karena saat meninggal kan kita nggak tahu orang tua kita terlalu di mana. Kalau kita alam bekerja dengan pelimpahan jasa kebajikan itu akan sangat membantu orang tua kita. Ya, untuk kami di alam yang lebih bahagia. Makanya penting pakaiannya itu. Ini salah satu kewajiban orang tua pada anak, memberikan pendidikan profesional kepada anak.
Bu, biarlah anak perempuan saya satu-satunya, walaupun sekolah tinggi-tinggi nanti ya juga jadi ibu rumah tangga. Kita harus membuka sekolah tinggi. Kita harus membuka cara pandang. Ya. Pendidikan ini penting. Pendidikan inilah warisan untuk anak kita. Kalau kita memberikan warisan harta, satu berhektar-hektar, kalau anak kita memang dasarnya malas, ya, semuanya juga akan habis, terjual, hidupnya pun tidak akan bahagia. Tetapi kalau kita memberikan warisan pendidikan, misalnya biarlah saya berpisah 4 tahun, anak saya kuliah, tapi nanti punya pendidikan tinggi, bekerja lebih mudah, memiliki penghasilan yang sesuai, kita sudah memberikan warisan itu. Warisan tidak harus harta yang berlimpah, tapi dengan pendidikan kita memberikan warisan kepada anak kita yang tidak akan berhenti. Karena dengan pendidikan itu anak kita bisa mencari harta sendiri. Ini di sini kemarin kita gerakkan, ayo kita dukung anak-anak kita kuliah, jangan hanya lulus SD nih Pak. Ya, kita nggak akan berhenti. Yang keempat, mencarikan pasangan yang sesuai untuk anak. Nah, pasangan yang sesuai ya, bukan berarti dijodohkan ya, terus kita tetap memberikan kebebasan, tapi kita mengontrol sesuai nggak untuk pasangan yang gimana. Ini kalau bisa tetap sama saja. Karena kunci untuk keluarga yang bahagia, perkawinan bahagia itu ada 4. Sama saja, sama sebelah, sama jaga, sama panah, sama saja, sama keyakinan. Ya kalau bisa ya nanti calon istrinya ya sama-sama keyakinannya, supaya sama-sama searah dalam membentuk keluarga tadi, dalam mendidik anak-anak kita. Nah sekarang juga pernikahan nggak boleh beda agama, harus satu agama. Makanya kalau beda agama harus salah satu mengalah membuat surat pernyataan. Kenapa? Kerja anaknya mau kemana? Bingung juga kan? Makanya nggak ada pernikahan yang beda agama. Karena serta warisan pada anak pada saat yang tepat. Ini yang warisan selain pendidikan ya. Misalnya banyak warisan kebun sagu, rame anaknya. Jadi bagi pada saat yang tepat. Jangan pula nanti setelah meninggal jadi rebutan. Jadi sesama saudara jadi bertengkar. Makanya di sini juga ada dijelaskan membagikan warisan pada anak pada saat yang tepat. Berbeda dengan warisan pendidikan. Kalau pendidikan nggak jadi rebutan. Makanya tadi saya bilang pendidikan itu sebenarnya warisan ya, tidak akan pernah hilang. Ya, dan itu akan bermanfaat bagi anak itu dalam menjalani kehidupannya, karena akan menjadi lebih baik. Ya, kan seperti itu. Itu kewajiban orang tua terhadap anak. Ya. Dari ke diri kita, evaluasi ke diri kita masing-masing. Benar enggak ya, saya sudah menjadi pemimpin yang baik, baik untuk diri saya, untuk keluarga saya, untuk masyarakat sekitar saya, untuk organisasi saya. Kalau sudah baik, kita tingkatkan. Kalau belum, kita tumbuhkan. Kita kembali lagi banyak ajaran Buddha. Oh iya ya, ini loh ajaran Buddha. Yang mumpung masih ada kesempatan, saya gunakanlah. Yuk kita sama-sama nak pelihara satu keluarga. Ayah itu nanti mama, anaknya, mama sekarang rajin pelihara loh, sama papa kan jadi senang. Nah, jadi kita sama-sama berbuat kebajikan. Kita tutup dengan nyanyi bersama lagu